Anda kembali bersama kami di Primetime Talk. Saya masih bersama dengan Pak Riza Damanik. Dan kita juga mengajak Anda, pemirsa, untuk berinteraktif bersama kami di studio dengan nomor telepon interaktif yang sudah terlihat di layar kaca Anda. Dan untuk bergabung bersama kami juga untuk membahas terkait dengan mafia impor garam. Biasanya kalau berbicara mafia, masyarakat cukup semangat. Karena mereka merasakan tapi tidak bisa berbicara sama sekali begitu. Mungkin orang-orang seperti Pak Riza yang bisa speak up untuk menyampaikannya. Tapi tadi kita sudah sempat berbincang sedikit dengan Pak Sarkawi. Terus membahas mengenai data yang kemudian disinkronkan dengan kementerian lain. Memang apakah selama ini koordinasi yang ada antara kementerian juga tidak begitu optimal begitu. Sehingga kemudian data-data itu terlihat berbeda. Saya kira ada tidak terlalu berlebihan bila mana kita menyebut ada mafia di dalam garam ini. Ya. Ada beberapa indikasi yang bisa kita gunakan. Pertama tadi soal data. Ya. Data yang ada antara kebutuhan dan produksi kita itu memang tidak pernah solid. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu cenderung pesimistik terkait dengan produksi, tapi di sisi yang lain itu sangat optimistik berbicara tentang importasi. Di sisi yang lain juga kita lihat misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira ini menarik ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun 10 tahun ke belakang misalnya itu terus melakukan terobosan-terobosan di mana produktivitas dari garam kita itu terus tumbuh. Jadi memang optimis ya, kecenderungan datanya seperti itu. Di daerah pun daerah-daerah begitu, daerah-daerah yang menjadi mitra dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan produksi garam ini juga cenderung optimistik gitu. Nah, saya melihat bila mana data saja kita tidak punya situasi seragam dalam konteks melihat data ini, bagaimana kita bisa menentukan berapa sesungguhnya kebutuhan garam kita untuk konsumsi, untuk industri, berapa sesungguhnya kuota yang akan kita keluarkan untuk importasi tadi, begitu ya. Dalam situasi itulah saya mengira ini menjadi satu persoalan cukup serius. Indikasi kuat, kok bisa negara yang begini besar, ya, infrastruktur birokrasinya begitu ketat, puluhan tahun kita tidak punya data yang sama ya untuk melihat garam. Itu satu. Ya, dugaan saya ada kesengajaan untuk membuat data tidak solid. Yang kedua adalah kaitan dengan tadi itu, misalnya melihat garam rakyat ini, apakah benar seluruh kebutuhan industri itu tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri? Dalam negeri. Ya, kita tahu misalnya untuk kebutuhan industri itu butuh perhitungan-perhitungan tertentu, butuh kualifikasi tertentu, ya, kadar kimiawi dan seterusnya yang sangat spesifik. Konteks itulah saya ingin katakan bahwa ketika untuk pertambangan misalnya dengan jenis yang berbeda, tentu dia akan membutuhkan kadar yang berbeda pula. Untuk kertas dia membutuhkan yang berbeda pula. Untuk apalagi ya jenis-jenis untuk alat kebersihan dan seterusnya mungkin dia akan membutuhkan kadar yang berbeda pula dan seterusnya. Pertanyaan kita adalah apakah seluruh dari model ini, dari kualifikasi ini, kita tidak bisa memenuhinya? Atau ada standar yang tertentu yang bisa kita kejar untuk bisa memenuhinya? Kita punya anggaran yang cukup untuk bisa mengintervensi teknologi, untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang kita tidak melakukan transformasi yang lebih transparan dalam kerangka untuk bisa mengejar ketertinggalan-ketertinggalan tadi? Ya, itu indikasi yang kedua. Yang ketiga adalah, saya ingin mengatakan, dalam banyak kesempatan, polemik tentang importasi garam ini kan selalu terjadi pada saat panen raya. Ya, ketika petambak garamnya itu berproduksi, lalu saat itu adalah peluberan dari impor tadi. Kan selalu begitu. Ya. Dan dalam situasi yang seperti ini, karena trennya terjadi tiap tahun, pertanyaannya kenapa pemerintah tidak bisa ngerem di saat-saat itu? Kalau kemudian lihat dulu berapa produksi kita. Karena kalau memang itu industri, ya, industri yang ingin membutuhkan garam ini kan bukan industri main-main nih, ya. Jadi artinya harusnya dia sudah punya skenario kapan dia harus impor, kan begitu. Ya, nggak mesti juga harus dilakukan pada saat panen raya, kan begitu ya. Jadi dia harusnya bisa stop untuk melakukan itu, untuk melakukan impor. Jadi sehingga saya melihat kok bisa-bisanya importasi itu justru terjadi pada saat produksi pada naik. Harusnya kan bisa di stop, direm dong. Dilakukan aja beberapa bulan sebelumnya misalnya seperti itu dan seterusnya. Pihak-pihak yang kemudian bisa melakukan itu dari Kementerian Perdagangan sendiri begitu? Saya ingin katakan begini, ini saya sengaja tadi coba untuk lihat ya. Jadi misalnya ini untuk importasi garam itu kan rekomendasinya ada nanti dari Kementerian Perindustrian misalnya untuk industri ya, saya katakan ya. Kalau kita lihat dari apa yang ada di sini, memang ada unsur yang diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, ada 12 item ya untuk importasi garam misalnya, ya, rekomendasinya nanti ke Kementerian Perdagangan. Kalau kita lihat dari sini, ya, saya menduga ya
sulit bagi Kementerian Perindustrian untuk melakukan check and recheck. Apakah benar data yang diberikan ya sebagai bentuk betul-betul kebutuhan mereka. Kuota yang dimintakan itu untuk importasi itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kira-kira poin apa di situ yang kemudian ingin menyampaikan bahwa sebegitu sulitnya kemudian koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan? Artinya saya ingin katakan, ini memang kekuatannya ada di asosiasi tadi, perusahaan-perusahaan tadi. Ya, kalau kita bicara tentang perusahaannya ya, kita bisa mengatakan ya, saya pernah diskusi dulu dengan Pak Fadil Muhammad pada saat beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau mengatakan ya ini hanya sekitar 5-7 saja pemainnya, kan begitu ya. Jadi artinya sebenarnya kalau kita mau melihat importasi garam ini, mau mendalaminya, lihat saja dokumennya, siapa saja yang mengajukan itu. Toh dia tidak terlalu banyak. Ya, kalau kita lihat pemainnya hanya 5-7, artinya bisa diselidiki pemerintah situ. bisa menselidiki itu gitu, nggak terlalu berlama-lama. Dan ini bukan pemain baru 2-3 tahun terakhir. Gitu ya. Ini sudah berlangsung bahkan puluhan tahun mulai jadi ya. Sehingga kalau ingin dilihat rekam jejaknya, maka rekam jejaknya itu sudah bisa terlihat permainan itu dalam waktu yang cukup panjang begitu. Indikasi yang keempat adalah terkait dengan BUMN kita, PT Garam itu sendiri. Ya. Memang tidaklah berkeinginan banyak pihak ya BUMN kita itu kuat dalam kerangka untuk memastikan ya konsumsi garam domestik kita itu dapat berjalan dengan baik. Ya, saya menduga lemahnya PT Garam itu dalam menyerap ya produksi domestik kita itu tidak lain adalah akibat dari upaya ya yang dilakukan oleh mafia-mafia ini. Artinya bahwa PT Garam ini yang selaku BUMN diintervensi oleh mafia dalam tanda kutip gitu ya. Sebenarnya jadi, kemudian penyerapannya bisa optimal, betul, tapi tidak seperti itu. Ya, jadi memang dia dilakukan dalam beberapa skenario. Skenario pertama adalah regulasinya. Ya, itu deregulasi ya. Dia melakukan upaya untuk mengerdilkan regulasi nasional kita sehingga dia bisa menguntungkan mafia ini. Di sisi yang lain adalah menggembosi BUMN kita sehingga kita lemah posisi kita di hadapan para importir-importir ini. Dan yang ketiga adalah demoralisasi terhadap industri dalam negeri kita, produksi dalam negeri kita. Jadi petambak-petambak kita dianggap memang tidak punya kapasitas untuk berproduksi. Gitu. Pak Rizal, kita tahan, kita ada penelpon dari Pak Kurniawan di Meulaboh, Aceh. Pak Kurniawan? Ya. Ya. Saya berpendapat begini, mafia garam ini memiskinkan rakyat Indonesia dan pemerintah harus bertanggung jawab. Dan tampaknya kepemimpinan Jokowi ini sudah menampakkan bahwa mereka itu bertanggung jawab. Hanya saja untuk melawan mafia dan spekulan garam ini itu tidak mudah, karena ada permainan mafia dan spekulan garam dengan orang di dalam itu. Diperkirakan begitu. Karena mafia ini dan spekulan ini tidak takut memberikan uang sebesar 20-30% kepada siapa saja yang bisa membantu mereka dari dalam. Jadi mereka itu menguasai data-data tentang produksi garam Indonesia dan distribusi garam Indonesia. Dan data produksi dan kontribusi garam itu tadi mereka gunakan untuk memukul Indonesia lewat garam impor. Sehingga rakyat kita tetap miskin, petani garam kita, apabila tidak dicarikan solusi, yaitu dengan membangun 8 sentra produksi di seluruh Indonesia di daerah-daerah potensial dan strategis. Nah, itu pendapat saya. Baik Pak Kurniawan, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami di Prime Time Talk. Saya langsung ke Pak Riza. Ini juga mungkin pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Anda, bahwa apakah memang memberantas mafia ini tidak mudah begitu? Kalau dari Pak Syarkawi tadi mengatakan sebenarnya tidak sulit untuk memberantas mereka. Tapi kalau memang 5-7 nama itu atau 5-7 oknum tersebut sudah lama beroperasi dengan modus seperti ini, harusnya sudah lama juga ketahuan begitu. Tapi kemudian mereka punya kepentingan-kepentingan di dalam. Ya tentu, mafia kan selalu menggunakan invisible hand ya. Jadi kita tidak
pernah tahu tapi ada barangnya kan begitu ya. Saya ingin mengatakan yang tadi saya sebutkan 4 indikasi itu mengindikasikan bahwa memang peran-peran negara itu tidak berfungsi. Ya, yang harusnya bisa difungsikan. Nah, sehingga kalau kita ingin memberantasnya, mulailah dari instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan. Pertama tentu kita harus lihat dulu, apakah bagaimana proses untuk menentukan kuota impor tadi itu. Ya, karena kan sekarang ini dia seolah-olah dia menjadi voluntary. Ya, saya mau berapa saya ajukan. Ya, tidak ada juga saya dengar beberapa kali itu tidak ada juga verifikasi juga. Jadi azas kebiasaan saja kan begitu ya. Azas kebiasaan juga. Kalau memang seperti itu adanya, perlu diketahui setiap tahun kalau kita impor tahun ini belum tentu tahun ini habis semua tuh yang kita impor. Ya, jadi masih ada sisa juga untuk tahun depan. Nah, sisa ini juga pertanyaannya adalah kemana ini barang, ya? Ini kan perlu diselidiki juga kemana ini barang ini dan seterusnya. Yang kedua saya ingin katakan bahwa sulit untuk dibantah praktiknya sekarang garam konsumsi pun ada di antaranya yang impor. Ya, meskipun dikatakan tidak ada, tapi ternyata barangnya ada. Meskipun alasannya impor itu karena kebutuhan industri dan menginginkan garam yang kualitasnya istimewa begitu. Jadi kan ada yang dikonsumsi ya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kalau memang itu terjadi, berarti kan nggak mungkin bisa masuk kok tanpa diketahui oleh instrumen negara. Ya, pertanyaannya kenapa dia tidak tahu? Nah, dari sana kan bisa kelihatan. Saya ingin mengatakan ada peluang kita. Peluang kita yang pertama adalah proses yang sedang berlangsung sekarang di Polda Metro Jaya ya tentang terkait dengan Kementerian Perdagangan ya. Temuan-temuan di sana saya kira itu perlu didalamin ya karena sudah ada saya mendengar sudah ada indikasi di mana ada kaitan juga dengan urusan garam ya, perizinan kuota garam itu. Yang kedua adalah kaitan dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada di Kementerian Perindustrian. Saya kira ini perlu didalamin juga ya. Karena yang mengajukan kuota-kuota ini tadi ya, yang meminta rekomendasi importasi garam ini tadi, itu industrinya sebenarnya nggak berubah-ubah itu saja. Ya, pelaku-pelakunya itu saja. Nah, pertanyaannya, kenapa kuota dia bisa bertambah? Apakah memang industri kita dalam negerinya makin bertambah? Atau memang dia hanya yang ingin melakukan spekulasi terhadap perdagangan garam dalam negeri kan begitu? Karena pada kenyataannya ternyata ada negosiasi nih, ya antara si pemilik importir ya dengan Kementerian Perdagangan atau Kementerian perusahaan dengan Kementerian Perindustrian dan seterusnya. Itu saya kira konteksnya. Maka saya ingin katakan begini, kalau kita ingin maju beberapa langkah ke depan, saya sih berharap ya sangat berharap pemerintah itu mulai memperkuat BUMN kita ya dan mendorong BUMN kita tidak lagi dalam wacana tapi mengakselerasi kerja-kerja BUMN kita untuk membeli produksi-produksi domestik dari petambak kita dengan harga yang layak. Ya, dengan harga yang layak. Ya, kalau memang kita sepakat 750 itu adalah harga yang layak, belilah dengan harga 750 itu. Tapi bagaimana kemudian dengan target artinya kan setiap BUMN juga dipatok untuk meraup keuntungan untuk perusahaannya sendiri begitu. Kalau kemudian mereka melakukan BUMN tidak harus untung dong. Ya, untuk kepentingan bangsa kita kan BUMN tidak perlu untung, ya. Tentu lebih saya percaya betul ya kalau seandainya sekarang kita diperkirakan sekitar 20.000 ya kepala keluarga lah untuk petambak garam kita ini ya maka ketika pemerintah membeli dengan harga layak terhadap produksi garam itu saya percaya betul negara ini nggak akan bangkrut, nggak akan makin miskin. Ya cukup itu untuk membeli itu. Yang kedua adalah tentu kita perlu lihat dengan baik kualifikasi dari industri dalam negeri kita. Ya, pertambangan itu berapa sih kebutuhannya dan bagaimana sih kualifikasi yang diperlukannya. Maka kalau kita belum bisa untuk mengelola keseluruhannya, kita harus mulai dengan membangun roadmap-nya. Ya, jadi 5 tahun ke depan apa yang sebenarnya akan kita penuhi? 10 tahun ke depan apa yang bisa kita penuhi? Kita kembali melihat kasus impor garam ini sendiri ya, Pak Riza. Kalau misalnya kan saat ini kemudian polisi sedang melakukan penyelidikan masih terkait kasus tersebut, pendalaman lebih jauh, KPPU juga sedang melakukan itu. Kira-kira ada kemudian langkah lain yang bisa diambil oleh pemerintah yang saat ini tengah tahu bahwa ternyata kemungkinan ada mafia di proses impor garam ini sendiri begitu. Apakah kemudian dengan membuat regulasi baru atau mengganti regulasi yang menjadi celah mungkin bagi para Saya kira input outputnya perlu dilihat ya. Saya khawatir betul bila mana importasi garam ini sepenuhnya saya dengar ya dalam paket kebijakan ekonomi jilid pertama ini ada upaya untuk memendekkan
importasi itu ya, dengan cara memberikan mendorong kewenangan penuh di Kementerian Perdagangan dalam kerangka untuk importasi garam. Saya kira ini membahayakan ya. Yang perlu dilakukan adalah untuk dilihat input dan outputnya. Kita tahu bahwa produksi itu sekarang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah. Ya, ini kita anggaplah sebagai supply kita, hulu, gitu ya, hulu kita, ya. Maka bagaimana yang kedua adalah siapa yang memerlukannya. Oke, ada kebutuhan untuk konsumsi dan industri. Konsumsi saya kira akan lebih mudah untuk kita bincangkan, tapi yang industri itu ada di Kementerian Perindustrian, ya, yang saya kira ini performanya perlu diperkuat dengan melakukan check and recheck secara lebih jeli lagi untuk memastikan bahwa kebutuhan industri kita itu betul-betul pada tahap yang solid gitu, pada tahap yang fix gitu ya. Kedua ini perlu saya kira tetap diikutkan sebelum Kementerian Perdagangan mengeluarkan importasi garam tadi. Kuotanya sebesar apa. Tanpa ada kalkulasi yang baik input output, saya khawatir itu justru akan membuat semakin runyem. Ya. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengakselerasi produksi dan mengakselerasi kualitas dari garam domestik kita. Kan begitu. Itu harus bisa dilakukan. Kalau kemudian itu semua dilakukan, kira-kira target swasembada garam kita sebenarnya bisa terrealisasi begitu? Saya cukup optimis ya. 5-10 tahun ke depan itu kita akan berkurang ketergantungan kita ya, bahkan betul-betul kita bisa berdaulat untuk garam. Karena nggak ada yang kurang ya untuk itu. Baik, Pak Riza, kita tunggu bagaimana kemudian upaya dari Polda juga dalam mengungkap kasus ini dan KPPU yang terus melakukan follow up terkait dengan adanya mafia di impor garam. Terima kasih Pak Riza sudah bergabung bersama kami.